Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta anahnya sehingga kita semua Allah ringankan langkah-langkah kaki kita, hati kita untuk sholat berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim kitab Nasaihul Ibad. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini membantu keberkahan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Seperti biasa kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan lantaran Fatihah yang kita kirimkan menjadikan satu wasilah ilmu ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-adina walikatin salihah wa hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma khussan samtul qadir al-jilani wa khususan Nawawi al-Bandani wa khususan Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa jami' asal-kirami matras kasah wa mimati terulum wa khususan jami'i abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب ما مضى كرمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين
ya arhamar rahimin alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Fa ammal ladina ala suratil qirat ke-14. Mal qatatu qala sallallahu alaihi wasallam annamamu ila akhirih. Melanjutkan kemarin ada 10 golongan yang dijamin masuk neraka. Illa man taba, kecuali yang mau bertobat. Salah satunya kotat. Kotat itu apa? Ini ditanyakan oleh sahabat. Mal qatatu, apakah itu kotat ya Rasulullah? Kotat itu apa sih? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, annamamu, yaitu orang yang suka adu-adu. Orang yang suka adu domba. Adu domba, ngomong sini begini, ngomong si sono begono. Ntar akhirnya orang jadi benci, membenci, kadang sampai berantem. Itu namanya kotat. Orang yang suka adu-adu itu nggak bakal masuk surga, jaminan masuk neraka kecuali dia mau bertobat. Nah, kalau nggak mau tobat ya masuk neraka. Ada diampuni nggak? Wallahu a'lam. Qala Mu'ad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ada salah satu sahabat namanya Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, minta penjelasan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qaula ta'ala, pripun bagaimana penjelasannya firman Allah yang berbunyi yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma, dalam satu hari, swijine dina, yunfakhu ditiup fis suri, di trompet, fatatuna, maka datang siapa golongan manusia, afwaja, maka datang siapa manusia, afwaja, bergolong-golong. Besok kita itu datang dengan bergelombang. Enggak satu gelombang, enggak wud, enggak, bergelombang-gelombang. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, laqad sa'alta, sungguh engkau bertanya, an sa'in, dari sesuatu azimin, yang agung, yang besar. Mu'ad, kau bertanya sesuatu yang luar biasa. Tsumma arsala ainaihi syarifataini. Kemudian Rasulullah menangis dengan sungguh-sungguh menangis. Rasulullah nangis ditanya itu, nangis sehingga keluar air matanya, as-syarifaini yang mulia. Bil bukai, dengan sungguh-sungguh menangis. Oh, nangis Rasulullah ditanya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ditanya itu sebelum jawab Rasulullah sudah nangis. Karena apa? Nanti kita tahu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyaru, digiring, asru, yuhsyaru, digiring, asratu asnafin, 10 golongan, min ummati, dari umatku, astatan itu berkelompok-kelompok. Besok digiring tuh umat Nabi Muhammad berkelompok-kelompok, 10 kelompok. Qad mayyazahumullah, sungguh Allah membedakan mereka, min jama'atil muslimina, dibandingkan, atau min jama'atil muslimina, berbeda dengan jamaahnya orang-orang yang benar-benar beriman, muslim, benar-benar Islam. Wa yubdi surahum, dan memperjelas siapa Allah, surahum, muka-muka mereka. Jadi mukanya itu dibentuknya beda-beda, diperjelas oleh Allah. Faminhum, sebagian mereka ala suratil qiradati, bentuknya mukanya muka
Monyet. Ada mukanya muka ketek. Ketek itu apa? Monyet. Wa ba'duhum, kalau di Sunda apa, Wan? Monyet juga. Apa? Munyo Jawa juga. Jadi bentuknya manusia itu mukanya besok bentuknya gitu. Satu bentuknya monyet. Nanti kita lihat kita bentuk apa, moga-moga nggak masuk 10 ini. Kera. Wa ba'duhum, dan sebagian dari 10 golongan ini ala suratil hanazir. Ada yang mukanya muka babi. Kalau orang Jawa bilang celeng. Mukanya muka babi, muka celeng. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi munakkasuna bi arjulihim. Mereka dijungkirkan bi arjulihim dengan kaki-kakinya. Jadi dijungkir atau dijungkir. Kakinya di atas. Wa wujuhihim yushabuna 'alaiha. Yang buat jalan diseret-seret mukanya, kakinya di atas, jalannya pakai muka, bukan pakai tanpa mukanya, Pak. Nggak, modelnya gimana, bahwa alam tuh. Jadi mukanya itu seret-seret. Mungkin bisa juga pakai tangan, mukanya diseret, mungkin. Yushabuna 'alaiha wa ba'duhum, dan sebagian lagi dari umatku umyun, buta. Ya tarot daduna, yang muter-muter, buta tapi pusing itu, nyari jalan. Wah, makanya ini 10 golongan, semoga kita tidak masuk. Naudzubillah min dzalik. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi summun, itu budek, bukmun bisu, dia budek dan bisu. Matanya ngelihat tapi bisu dan budek. Layak kiluna, yang tidak tahu apa-apa, kayak oon, ada orang gila. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi yamdohuna, yang mengunyah. Mamah itu kan mengunyah ya. Wa ba'duhum yamdohuna alsinatahum, dan sebagian lagi golongan dari 10 itu orang ada yang mengunyah-ngunyah lidahnya digigit-gigit. Mudallina, yang jadi panjang, melembreh, panjang itu dikunyah terus melembreh, lidahnya melembreh, ala sudurihim, sampai dadanya. Wah, sampai dada tuh panjang sekali, kayak film apa, hantu. Wah, tapi ini melembreh, dia melembreh sampai ke dada. Yasilu al-qaihu, yang keluar dari mulutnya apa, nanah keluar, dikunyah terus nanahnya keluar min afwahihim, dari mulutnya, lu'aban, sampai ngiler itu loh, netes tuh, tapi nanah tuh. Yuqaddiruhum ahlul jam'i, yang menjijikkan pada ahli padang mahsyar, lihat itu jijik semua. Wa ba'duhum, lan sebagian lagi muqatta'atu aidihim, dan sebagian lagi yang dipotong-potong tangannya dirancak, Pak, dipotong-potong. Wa arjuluhum, dan tangannya, kaki tangannya potong, yang motong malaikat apa sendiri, wa alam. Tangan kakinya dipotong-potong. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi musallabuna, disalib. Disalib itu di apa? Dipenteng. Ala judu'in minan nar, di atas apa namanya? Papan tapi dari api. Wah, dipenteng itu. Wa ba'duhum, dan ada lagi sebagian asadunatnan, ada sebagian lagi yang banget bacinnya, banget baunya, bau bacin, dibandingkan minal jiafi, dari berbagai macam bangkai, lebih bacin itu. Ada lagi orang yang bau bacinnya luar biasa,
mungkin nggak pernah mandi, emang di neraka, di sana emang nggak ada mandi di padang mahsyar. Kalau yang bisa mandi orang selamat karena minum air telaga Kausar. Nah, ada yang mandi ada Pak, kemungkinan, tapi kalimatnya minum. Ada yang bisa minum, mungkin mandi di telaga Kausar. Salah satunya orang yang mau puasa Yaumul Bid, orang yang sering membaca sholawat, itu insya Allah dapat telaga Kausar. Orang pada kepanasan kita minum mandi. Ya. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi yuksauna jalabib, yaitu diberi pakaian jalabiba dengan jubah sabihotan yang panjang min kitorin, dari aspal yang panas, bukan aspal sih, oli bisa, apa tir bisa, pokoknya sesuatu yang panas dikasih pakaian. Kalau Kiai Mustakmar ngartinya aspal. Fa'amal ladhi, ya, ini mulai keterangannya nih. Siapa sih yang bermuka ketek itu? Siapa sih yang bermuka monyet besok di akhirat? Nah, kita raba nih. Fa'amal ladhi, adapun orang-orang ala fa'amal ladhina, adapun orang-orang ala suratil kirodati yang bermuka monyet, fal qattatu, yang pertama adalah orang yang suka adu domba. Orang yang suka adu domba itu, tukang adu-adu itu besok mukanya buka monyet. Kalau kita ketemu tetangga pasti pada masa ketemu mukanya sudah berubah. Oh, berarti dia toh yang suka adu-adu itu. Sehingga saya musuhan dengan saudara, sehingga saya musuhan dengan tetangga yang lain. Ketahuan Pak besok mukanya monyet. Al-qattatu bainan nas, di antara orang lain, satu orang diadu sama orang lain. Biasanya orang pengadu domba itu kalau kejadian seneng dia, iya berantem loh dia. Ini kotat itu monyet itu. Jadi kalau orang suka adu-adu, umpama kita katain monyet, boleh nggak? Nggak boleh. Itu hukuman Allah besok di akhirat. Kita nggak boleh menjustik gitu ya, monyet lo gitu, nggak boleh. Itu kan monyet besok di akhirat. Kalau sekarang kita ngatain ya memang bener dia yang adu-adu. Ketiwas kita ngatain monyet ternyata salah, berantem lagi malahan. Tuh. Wa ammal ladina, adapun orang-orang ala suratil hanazir, yang bermuka apa tadi? Babi, fa'akalahus syukhti, yaitu orang yang sering makan haram, wal kasbil harami, dan kerjanya juga kerja yang haram, kerjanya haram, mangane haram. Kerja haram itu apa ya? Nipu orang supaya dapat duit. Contohnya nih, kamu kalau mau daftar pegawai negeri ke aku deh, aku ada tuh jalur ke sana. Oh, daftar berapa? Udah, kalau aku lewat jalur aku tuh orang kenal orang dalam dah. 50 juta juga masuk gitu. Dapat satu orang, dapat dua orang, banyak yang daftar. Duitnya haram halal? Haram duitnya. Itu ada nggak kayak gitu? Ada Pak. Calo-calo yang bohong gitu ada. Bener aja udah dosa, apalagi bohong, kan lewat jalur belakang namanya. Nah, yang bingung itu aku calo ini Pak, bingung ini saya. Calo SIM. Calon bikin SIM tuh, kita ujian gagal mulu. Kalau ujian bener gagal mulu, nggak lulus. Akhirnya lewat jalur calo. Nggak tes nggak apa-apa, foto jadi. Gimana itu coba? Minal darurat, kepaksa. Itu yang bingung Pak, jangan nanya itu Pak, aku pusing jawabnya. Tuh, makannya haram. Makan haram apa? Hasil nyuri, atau makan yang memang makan zatiahnya haram, seperti makan ular, sampai nemu ulo gede dicacah bikin rica-rica, haram Pak, haram. Jangan buat obat, nyari obat dulu yang lain, kalau nggak ada baru itu dimasukin loh. Ini belum nyoba-nyoba buat gatel udah langsung nyikat makan
ular. Kalau di Jawa ulo. Kalau udah nyoba salep nggak mempan, obat dokter nggak mempan, macam-macam nggak mempar, ya itu terpaksa. Harus terpaksa itu. Terus bagaimana kalau makan cacing untuk nurunin panas? Cacing kan juga haram karena secara dzatiyah orang lihat itu cacing jijai, jijik. Tuh. Fa'akalahul sufti, makan dzatiyah yang haram. Nggak boleh, haram. Itu besok di akhirat mukanya jadi muka babi, muka celeng. Kita kalau ngomong babi nggak begitu kasar ya, tapi kalau ngomong celeng kenapa kasar ya? Padahal sama itu. Hah? Sinonim bahasa itu. Mithlul maksati, seperti ini di sini ngartiin aku ngikut ini. Mithlul maksati, seperti ahli cukai itu Pak, cukai apa cukai? Bea cukai itu kan sering memasukkan barang ilegal. Itu cukainya itu kalau sampai keluar dari aturan, nah, itu bisa jadi haram. Kalau Kiai Mustakmar mengartikannya pemalak, tukang malakin. Berarti orang tukang malak itu nggak boleh. Ini membuka warung di sini, boleh lewat saya dulu. Wah, kalau nggak lewat saya nggak bisa, nggak boleh memaksa tuh malak. Warrosha dan tukang sogok menyogok, nggak boleh juga itu. Mukanya besok orang yang nyogok dan yang disogok di sana mukanya jadi babi. Namanya arrosi wal murtasi, orang yang nyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Karena di padang mahsyarnya aja orang yang nyogok dan disogok mukanya sama-sama ketemu. Loh, mukamu kok babi? Ya, kamu juga sama. Kamu dulu yang terima sogokan saya yang nyogok, sama. Karena kalau ketemu babi sama monyet gimana ini? Ledek-ledekan kan ya. Beda, besok di akhirat pusing mikirin sendiri, gak ada mikirin ngeledek orang. Wa ammal munakkasuna biruusihim, adapun orang yang geret-geret kepalanya tadi, wa ruusihim, digeret kepalanya, wa wujuhim, dan mukanya digeret-geret kepalanya. Siapa sih mereka itu? Fa'akalahur riba, orang yang makan riba tuh Pak. Sedih saya kalau ngomongin riba, karena riba itu nggak terasa. Ya, ngutang digedein dikit, yang diutangin nggak ridho, ya, yang ngutang nggak ridho, karena kepaksa kita paksain itu jadi riba. Saya takutnya juga kalau nimbang sesuatu kurang dikit, orang yang nggak ridho takutnya jadi riba. Dulu dagang tuh ngerinya di situ. Makanya kalau saya kurang selalu minta izin tuh. Ya kurang 200 perak ya, kurang biasanya nggak nyampe 200 sih. Di timbangan saya kan pakai digital tuh. Kurang 60 perak ya. Atau mau nyari lebihnya dikit susah kan. Nah itu kurangnya antara itu 60 20 ya. Saya minta ridhonya dulu. Takutnya besok di akhirat jadi mukanya digeret-geret, jalannya pakai kepala, kakinya di atas ini. Jadi gini, biasanya ya tadi yang lebih banyak riba itu utang piutang itu Pak, utang dibungain, atau kita yang utang sengaja kepada rentenir, utang kepada apa namanya bank, itu gimana itu? Alam dah. Ilmunya ilmu terpaksa katanya. Wa ammal munakkasuna, ya udah deh ini. Wa ammal umyu, adapun orang yang buta di akhirat, di padang mahsyar besok orang ini buta. Faman yajuru bil hukmi, yaitu orang-orang yang curang di dalam memutuskan
hukum nih kita para pejabat, mohon maaf nih RT, RW, Ustadz mungkin ketika orang mintai pendapat tentang hukum ya yang salah siapa, kita berada pura-pura di tengah tapi kita membela sebelah. Wah, ini besok buta kita di sana kalau nggak tobat kepada Allah. Bukan cuma hakim doang di sini. Orang-orang yang menghukumi orang lain dengan tidak adil itu besok di akhirat berjalan dengan buta, nggak ngerti arah, muter-muter, nggak karuan. Wa ammal summul bukmu, adapun orang yang budek dan bisu, fahumul ladhi, yaitu orang banyak, ladina yu'jibuna bi a'malihim, yaitu orang-orang yang bangga dengan amaliyahnya. Oh, bangga, saya tiap hari itu jagain masjid, setiap ada sholat jamaah masjid saya ada. Mohon maaf, kalau gitu kita pamer gitu, itu termasuk orang yang ujub, orang yang pamer dengan amal. Itu besok budek di sana, budek dan bisu. Ya kita amal-amal aja. Jangan juga merasa kita paling berlaku sunnah, paling nyunah. Wah, lu apaan tahlilan nggak ada dalilnya, nggak sunnah, ngikutin dah saya sunnah. Wah gitu umpama. Lu maulidan nggak ada dalilnya, itu mah sesat, nggak sunnah. Mau merasa paling sunnah sendiri. Itu kalau memang niatnya di hati pamer karena memang amaliyahnya paling benar, nah, itu besok di sana dibikin oleh Allah jadi budek dan bisu. Ora iso ngomong layak kiluna bahasanya itu. Budek bisu ora ngerti apa-apa, plonga-plongo gitu. Yang budek bisu mohon maaf, di dunia aja orang budek sama bisu jadi satu, itu mesti plonga-plongo, Pak. Sampean ngomong apa nggak ngerti dia. Ngerti-ngerti ketawa ikut ketawa, padahal ngetawain dia. Dan orang ini biasanya mohon maaf nih, orang yang dikasih Allah budek dan bisu itu orangnya sangat sensitif biasanya. Nesunan. Karena apa? Tadi bawaannya curiga, orang ngomong berdua gitu dikira ngomongin dia. Nah, tuh. Nah, itu makanya orang-orang kayak gitu ya kita maklumi. Sekalinya ngomong ya bingungin juga Pak kalau ngomong. Oh. Dulu pernah saya ceritain dulu. Ada orang teman saya itu namanya Tony. Enggak ada yang di sini Tony kan? Nggak ada. Kalau ada dikira nyinggung saya. Tony, warnanya ganteng Pak, anaknya ganteng banget, gagah ganteng gitu. Senengannya ke kos-kosan saya di masjid itu. Walau main saya kita akrab sama orang gitu. Padahal kita nggak paham Pak. Walau main gitu, pusing tuh gini-gini dia. Terus yang dia cerita habis beli kue putu. Habis putu kan ada bunyi tuh, kue putih dia. Ngerti ya dia pengkol gitu. Kita nggak paham itu apaan ya, gini-gini terus gini. Oh, kamu dosa ya, jorok banget sih. Ngomong dia. Kue putu kan kalau di Jawa disodok itu Pak ngeluarinnya. Maksudnya itu kalau makan itu disodok terus dimakan kenyang. Kita nggak ngerti, dikira ngomong jauh kan gini-gini terus gini kan, dikira berbuat dosa gitu. Kita setelah tahu ketawa barang itu lucu tuh. Nggak tahu sekarang bocahnya masih ini udah gede tuh. Wa amal ladina yamduhu na alsinatahum, dan adapun orang-orang yang mengunyah-ngunyah apa tadi? Lidahnya sampai ndelewer ke dada, alsinatahum lidahnya sampai ndelewer ke dada terus keluar nanah sampai netes-netes. Nah, ini nyinggung kita nih, Pak. Fal ulama'u itu orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu, ilmu di sini ilmu agama, Pak. Orang-orang yang punya ilmu. Oh, ngeri itu. Kayak ulama ngeri nih di sini.
Besok orang-orang ulama itu lidahnya dikunyah-kunyah sendiri, terus sampai panjang itu sedada, keluar nanah sampai netes fal ulama'u wal qussasu. Qussos itu ahli cerita. Nah, itu yaitu para dai, ulama, para dai alladzina, tapi enggak semua ulama. Siapa mereka? Yang mengunyah-ngunyah lidahnya, yang keluar sampai netes-netes apa tadi nanahnya. Alladzina, yaitu ulama-ulama yukhalifuna, yang menyelisihi qaulahum, ucapannya, amalahum, amalnya, ucapannya amaliyahnya enggak selaras. Ngerti enggak Pak? Jangan makan haram, makan sendiri. Jangan nipu orang, nipu sendiri. Jangan ninggalin sholat, enggak pernah sholat. Begitu. Itu besok di akhirat Pak, lidahnya akan panjang delewer-delewer sambil dikunyah-kunyah terus itu. Padahal sakit luar biasa, dikunyah-kunyah. Makanya kita takut itu Pak. Kalau cerita ternyata tidak benar. Makanya ini ulama itu ngeri juga. Ulama itu ngeri Pak. Besok hukumannya berat. Kenapa berat? Karena apa yang diucapkan harus sesuai dengan fakta. Kalau amaliyah ya yang wajib-wajib terutama harus bisa jalanin. Larang-larang harus bisa ninggalin. Nah, itu yang berat itu. Wal qussasu, dan ahli cerita, maksudnya Pak Dai ngomong ke sono laris banget ngarang-ngarang cerita. Kemarin datang ke rumahku orang konsultasi, wah katanya nggak punya duit. Saya bilang sedekain mobil, sedekain motor. Setelah disedekain, wah rezekinya langsung banyak. Tapi itu cerita ngawur, dosa nggak? Umpama lo ngarang-ngarang cerita gitu. Walaupun itu motivasi, tapi jangan ngarang-ngarang kalau faktanya nggak ada. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Akhirnya, saya nih punya jam Rolex nih, nggak apa-apa saya sedekain. Sedekahnya bukan lillahi ta'ala, karena mengharapkan balikan. Ternyata sepeda motor disumbangin, jamnya disumbangin, emasnya disumbangin, ditunggu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan nggak balik-balik. Nyesel, nyesel saya. Itu namanya nipu. Nggak usah gitu, nggak usah ngarang-ngarang, omong yang fakta. Karena besok di akhirat ngeri Pak. Kalau memang ada cerita yang benar, ceritain. Kalau nggak ada, jangan bikin cerita. Kecuali cerita itu mungkin motivasi tapi tidak ada merugikan. Mungkin loh, masih diampunin. Mungkin, ini mungkin juga. Wa amal muqatta'atu aidihim, adapun orang yang nyacah-nyacah, yang dicacah-cacah, yang dipotong-potong tangannya, wa arjuluhum, dan kakinya, falladzina yu'dzunal jiron, yaitu orang yang sering nyakiti tetangga. Nyakiti apa? Ucapannya. Kalau sekali ngomong nyelekit, gigit bareng kalau ngomong tuh. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jangankan nggak ada, kita sendiri. Jangan. Ada. Mesti ada Pak ujian hidup bertetangga itu. Kalau ngomong tuh sekali ngomong, nyelekit banget. Itu orang yang nyakiti tetangga itu besok. Tapi syaratnya tadi nggak tobat ya, sampai mati nggak tobat. Kalau tobat minta maaf itu insya Allah enggak. Makanya itu Pak RW kalau mamitin orang meninggal mesti itu. Kalau yang ada sangkut pautnya, kesalahan macam-macam lah dipamitin. Mau maafin, mau itu yang di sini doang Pak RW, yang di sono-sono nggak tahu, yang ikut nyolatin doang. Tapi itu udah bagus, itu benar dipamitin, dimintai maaf.
Kadang keluarganya sendiri, mohon maaf tuh, keluarganya sendiri memamitkan, kadang keluarganya memamiti aja juga gedek sama yang meninggal gitu. Ada nggak? Oh, minta-mintain maaf padahal dia sendiri banyak dosa sama yang meninggal. Tuh, susah. Jadi yang penting kita berusaha baik sebaik mungkin. Masalah ada orang lain sakit hati yaitu di luar skenario kita. Jangan ada niatan memang nyakitin hati orang, jangan. Wa ammal musallabuna, siapa sih yang disalib ala judu'in minan nar, di atas papan dari neraka, dari api, fasu'abum binnas, yaitu orang yang suka apa namanya, kalau ke atasan tuh ngelapor, tukang lapor dari manusia ila sultani, kepada pejabat. Senengannya itu laporan itu Pak, laporan kejelekan gitu. Wah, padahal yo ora gitu. Apa itu bahasanya ya? Tukang lapor, pokoknya lu pelapor ke, ya mungkin penjilat ya, tukang laporan ke atas. Oh, sidik-sidik laporin, sidik-sidik laporin gitu. Walaupun nggak hak yang dilaporin itu, bukan perkara yang hak. Kalau yang perkara yang hak nggak apa-apa dilaporin, supaya apa, diangkat anunya, apa namanya, posisinya, jabatannya atau lain lah gitu, lain-lain. Nah itu, tukang lapor ke pemerintah. Wa ammal ladina, adapun orang, hum ya ladina asadun natna, yang lebih buacin daripada minal jiafi, daripada bangkai, orang yang baunya lebih buacin daripada bangkai. Falladina, yaitu orang banyak, yatamat tauna, yang senang-senang ngikuti bisyahawati, hawa nafsu, waladati, dan enak-enakan. Wah, senengannya ngikutin nafsu aja. Wah, dan senengannya pesta pora, enak-enakan itu pesta pora. Wah, seneng pesta-pesta, peduli dengan tetangga, raiso mangan buduk gitu. Senengannya seneng-seneng kok isinya, sampai meninggalkan kewajiban. Wayam nauna, dan meninggalkan, mencegah haqallahi, hak-hak Allah, min amwalihim, dari hartanya. Senengannya buat pesta zakat nggak mau, senengannya pesta sumbangan nggak mau, sedekah nggak mau. Nah, ini orang-orang ini besok di akhirat buacin dia, bau yang sangat menyengat, bau banget. Kalau di dunia mah orang-orang kayak gini nggak bacin Pak, wangi karena duitnya banyak, semprot wangi orang ini. Kalau di dunianya mah kelihatan, besok di akhirat baru kelihatan. Kalau di akhirat kelihatan. Tadi ada ibu-ibu yang nanya tadi sore itu, bagaimana kalau orang itu rajin sedekahnya rajin, pokoknya perbuatannya bagus dah, tapi pas menjelang meninggal atau pas masa tuanya itu dia nggak mau nyembah Allah, murtad lah. Apakah amalnya itu hilang? Apakah amalnya masih bermanfaat enggak? Kalau orang dari jelek ke baik, ya dari jelek ke baik, jeleknya insya Allah diampunin. Tapi kalau dari baik ke jelek, baiknya enggak ada ngaruhnya. Umpamanya orang ini jadi murtad, maka amal-amal kebaikannya yang kemarin itu di hadapan Allah hapus. Nggak bisa dia ngangkat jadi masuk surga. Sekali dia sudah musyrik nggak tobat, ya apa namanya, murtad, keluar dari Islam nggak tobat, nggak ada sedikit pun harapan masuk surga. Kalau orang berbuat jelek, maksiat terus, waktu agamanya non muslim, terus tiba-tiba dia dapat hidayah masuk Islam, maka amal-amal jeleknya itu ma'fun, diampuni, dia maafkan Pak, hilang. Jadi bersih fitri, jadi kembali suci. Makanya bagus mana? Orang amal baik terakhirnya jelek, orang jelek terakhirnya baik.
Hah? Hah? Bagus yang mana? Bagus yang baik terus sampai mati. Lah kita kalau ngomong baik terus pas akhirnya jelek, naudzubillah min dalik. Kalau jelek akhirnya baik, iya kalau kita pas ngikuti pas akhirnya kita baik. Makanya yang paling baik ya usaha baik terus dan matinya dalam keadaan baik. Makanya kita nggak boleh ngeremehin dosa kecil itu di situ, Pak. Allah dosa kecil itu. Iya kalau pas dosa kecil kita selamat. Lah kalau pas dosa kecil kita nggak selamat. Oh, nggak boleh. Makanya nggak boleh ngeremehin dosa kecil. Kalau kita pas kejebur ke dalam dosa, ya itu nggak sengaja. Jangan diniatin. Ah dosa kecil itu nggak boleh. Ya kita memang berbuat dosa ngakuin aja gitu loh. Mama kita ada, mohon kita yang masih muda-muda ini yang umurnya di bawah 50 tahun. Lihat cewek cantik ya lewat gitu. Seneng gitu. Katanya pandangan pertama rezeki. Tapi kan kedip terus wahyu banget terus bodinya cakep kan jadi dosa. Terus ditegur, dosa ngeliatin kelamaan. Ah dosa kecil itu gitu. Kalau diniati jadi dosa gede mungkin. Kalau aku nggak ridho di situ. Jadi kalau pas ngelakuin dosa emang dosa kita, dosa ngakuin aja, nggak usah nyepelein itu dosa kecil apa dosa besar. Makanya kata ulama tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Kenapa? Jadi dosa besar. Tidak ada dosa besar kalau sekali melakukan orang itu taubatan nasuha. Nggak lagi-lagi. Ada orang berbuat zina atau orang minum khamr atau orang judi. Habis minum khamr, dia taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu nggak balik lagi, itu namanya taubatan nasuha, Pak. Kayak orang sunat. Orang sunat itu taubatan nasuha itu. Orang kalau sudah disunat nggak mau, walaupun besok dikasih duit 1 juta nggak mau, aku sunat lagi dah, nggak ada. Taubatan nasuha itu orang sunat. Karena seumur-umur itu biasanya jarang ya, hampir nggak pernah dengar orang sunat dua kali. Wah, taubatan nasuha. Itu dosanya insya Allah diampuni. Tapi kalau bilang astagfirullahaladzim, ya Allah tobat nggak mau minum lagi, teman-teman datang minum lagi, itu namanya bukan tobat nasuha, itu namanya tobat ibu hamil. Ibu hamil katanya kapok, besok meteng lagi. Kapok dah anaknya 2 aja, meteng lagi. Loh. Tanda Bu, gitu dendam. Itu orang yang bau bacin yang sangat menyengat adalah kelakuannya orang-orang yang ngikuti nafsu dan tidak mau mensedekahkan hartanya. Wa ammal ladzina yukhsawnal jalabib, adapun orang-orang yang diberi pakaian dengan jubah-jubah dari api neraka tadi, fa ahlul kibri, yaitu orang-orang yang sombong, wal khuyalai, ya sombong juga, khuyala itu sombong, gembede. Wal fakhri sombong juga, umuk itu biasa umuk ya umuk. Kalau bahasa Jawa namanya umuk itu apa? Sombong juga kan? Aku gitu kan? Itu apa namanya? Pos kok sekarang bagus banget sih. Wah, aku gitu pamannya. Tapi ngomongnya nggak canda, beneran itu. Aku. Wah, itu namanya sombong. Masjid kok sekarang bagus ya, ada kipasnya banyak, ada AC-nya. Aku. Itu namanya khuyala, sombong, umuk orangnya. Itu orang-orang kayak gini kalau membanggakan diri sengaja membanggakan diri, bukan karena canda. Kalau candaan mungkin niatnya kan yang tahu hati. Nah, kalau sombong karena fakhri, karena umuk, maka orang-orang ini besok di akhir di apa namanya, di padang mahsyar itu hukumannya apa tadi ya? Dipakein pakaian dari
jubah-jubah api neraka. Jubah bagus, api neraka. Nah, kalau bisa pakai di dunia api nggak panas, hebat itu. Jaduk. Ada tuh film yang Rider House ya, yang Rider itu. Judulnya apa itu? Wah, Horse Rider. Wah, pakai motor gede nyala semua tuh. Kada rawahu Qurtubi. Hadis ini diwaratkan oleh Imam Qurtubi. Berapa menit lagi, Man? 3 menit. Ada yang perlu dibahas nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ada. Wakilah dikatakan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madaibub. Nah, ini lanjutannya tadi. Ini kan Rasulullah nerangin yang tentang akhirat di luar bab tadi ya. Nah, ini lanjutannya di dalam bab yang tentang kotak tadi. Madaibub. Apa itu daibub ya Rasulullah? Daibub itu apa sih? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi jaibub itu yaitu orang yajma'u yang mengumpulkan fi baitihi di rumahnya al-fataya cewek-cewek dikumpulin tuh Pak. Ail ima'a lil fujuri, yaitu orang-orang yang dikumpulkan untuk berbuat dosa. Ai azina yaitu zina, namanya germo atau apalagi pokari mucikari mucikari senengnya ngumpulin tuh Pak, dikumpulin tuh anak-anak nakal tuh, bukan dibimbing ngaji. Kalau dibimbing ngaji mah dapat pahala. Saya pernah dicibir orang dulu ketika saya masih di Bangka 9 dulu. Ada itu perempuan yang kerja di klub malam, ya menurut orang sih orang kayak gituan gitu. Itu mau ngaji Pak, mau ngaji. Alhamdulillah tuh ada 2 orang privat sama saya. 2 orang, aku masih apa namanya, itu ngaji sama saya. Tapi ada murid-murid yang lain tuh, yang privat yang lain tuh udah nyipir. Orang kayak gitu diajarin. Itu saya cuma berpikir orang kayak gitu mau ngaji itu alhamdulillah. Masalah siangnya ngaji, malam operasi mau urusan saya mikir gitu. Saya ngajarin siang nih, malamnya masih operasi, urusan dia. Yang penting kita masukin tuh tentang agama itu loh, enggak masalah. Boleh. Yang penting aku ngajarin sambil ngicipin, nah itu enggak boleh ya. Kita nunjukin kebaikan, masalah dia tobat tambah enggak urusan dia. Wa a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang enggak baik-baik kita jauhi, yang baik-baik membawa keberkahan kita jalankan. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.